Dunia tengah dihadapkan oleh meroketnya jumlah penduduk pasca Perang Dunia Kedua, yang semula berkisar 2,3 miliar jiwa di tahun 1945 menjadi 8,2 miliar jiwa di tahun 2024. Ini berarti dunia mengalami lonjakan populasi sebesar 356,52%. Angka ini terbilang fantastis. Dalam kurun waktu 80 tahun, dunia semakin sesak. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Asia mencapai 4,75 miliar jiwa. Jumlah ini setara dengan sekitar 60% dari total populasi dunia, di mana Cina dan India menyumbang lebih dari 50% populasi Asia. The World Counts memprediksi jumlah ini akan terus bertambah. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2050, jumlah penduduk Asia akan sama dengan seluruh populasi dunia pada tahun 1990, yakni berkisar di angka 5,3 miliar jiwa. Asia Selatan merupakan penyumbang jumlah penduduk paling banyak di benua Asia. Benua Asia meliputi lebih dari 30% luas daratan bumi, yaitu 44,58 juta kilometer persegi dari 148,3 juta kilometer persegi. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dinyatakan bahwa kepadatan penduduk Asia adalah sekitar 107 jiwa per kilometer persegi. Jumlah ini terbilang sesak dibanding kepadatan penduduk Eropa yang hanya mencapai 34 jiwa per kilometer persegi. Besarnya jumlah penduduk menimbulkan dampak tersendiri terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Seperti penurunan kualitas lingkungan, kerusakan alam, konflik penguasaan sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lonjakan populasi dunia akan terus meningkatkan ketegangan di berbagai penjuru. Persaingan hidup menjadi semakin ketat, dan ini akan mengancam stabilitas dunia. Sejarah telah mencatat, gambaran umum ini senantiasa mengundang lahirnya perang dunia. Orang-orang yang berkuasa menjadikan tekanan populasi sebagai kondisi objektif yang mengharuskan terjadinya perang, sebagai upaya pelestarian bumi dan menjaga keseimbangan alam. Melihat seriusnya ancaman ini dan mengingat konsentrasi penduduk bumi terbesar di Asia, beberapa ahli strategi dunia memprediksi pusaran konflik dimulai dari Asia. Tidak menutup kemungkinan Perang Dunia Ketiga akan bermula dari Asia sebagai upaya mengurangi populasi yang bertumpuk. Perlu diingat, Asia Selatan sebagai titik konsentrasi penduduk terbesar di Asia merupakan wilayah di mana kemiskinan merajalela. Apalagi, wilayah ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing di tataran global. Tingginya migrasi dari Asia Selatan ke berbagai belahan dunia menimbulkan kerentanan sosial. Tentu saja bakal mengancam stabilitas lokal dari negara yang menjadi tujuan. Terlebih lagi, para migran dari area ini memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat rendah dibanding negara-negara lainnya di dunia. Timur Tengah dan Eropa senantiasa menjadi tujuan favorit para imigran dari Asia Selatan. Kedua wilayah tersebut menyediakan banyak kesempatan, baik secara ekonomi maupun sosial. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa migrasi laki-laki dari Asia Selatan ke Timur Tengah meningkat 3 kali lipat dari tahun 1990 hingga 2020. Timur Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar karena kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam. Kawasan ini juga memiliki cadangan fosfat yang besar. Kawasan ini memiliki lebih dari 50% cadangan minyak mentah dan memiliki hampir 40% cadangan gas alam dunia. Jika lonjakan populasi tidak dikelola dengan baik, tekanan terhadap sumber daya, ketimpangan sosial, dan persaingan ekonomi akan semakin tajam, meningkatkan risiko konflik global. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketegangan akibat krisis populasi seringkali berujung pada perang, baik dalam skala regional maupun global. Dengan konsentrasi penduduk terbesar berada di Asia, khususnya di wilayah yang rentan seperti Asia Selatan, ancaman ketidakstabilan semakin nyata. Ketimpangan ekonomi, migrasi besar-besaran, dan persaingan sumber daya di kawasan ini dapat menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Jika tidak ada solusi jangka panjang yang diterapkan, bukan tidak mungkin perang besar di masa depan akan bermula dari wilayah ini sebagai upaya mengurangi tekanan populasi dan menjaga keseimbangan global.